Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Organization Behavior atau Perilaku Organisasi bersama saya, Anita. Ya, mungkin di antara teman-teman bertanya-tanya sebetulnya perilaku organisasi ini apa dan kenapa kemudian kita menjadikan ini sebagai salah satu topik bahasan. Ya, nah di dalam mata kuliah ini, di dalam mata kuliah perilaku organisasi atau organization behavior, kita akan sama-sama belajar mencari tahu sebetulnya aktivitas-aktivitas di dalam organisasi ternyata dipengaruhi oleh seluruh individu atau seluruh anggota yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan gitu ya, background-nya mereka, personality, dan lain sebagainya, itu ternyata mempengaruhi aktivitas organisasi. Bahkan mempengaruhi performa organisasinya. Ya, jadi di mata kuliah ini kita akan cari tahu bagaimana kemudian kita bisa mengelola setiap individu supaya sama-sama nih kita bisa mencapai performa organisasi yang maksimal tentunya ya. Nah, ini adalah bahasan kita dalam mata kuliah ini, kurang lebih akan ada 12 bahasan dan di sesi 1 hari ini kita akan mengetahui terlebih dahulu konsep dari organizational behavior atau perilaku organisasi ya. Setelah itu kita akan bahas di sesi kedua adalah culture atau budaya organisasi. Kemudian kita akan bahas tentang keberagaman atau diversity. Ya, kemudian kita juga akan mempelajari tentang emosi dan bagaimana individu bisa menangani level stres mereka, memanage stres mereka di dalam atau di bawah tekanan. Ya, kita juga akan bahas mengenai personality, kemudian persepsi dan motivasi kerja. Ya, kemudian di pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang attitude dan bagaimana attitude, kemudian emosi, personality, motivasi bisa menciptakan yang namanya job satisfaction. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang group, ya, group behavior. Karena apa namanya sekarang ini sudah banyak organisasi perusahaan yang menerapkan sistem kerja berbasis tim. Ya, kita juga akan bahas tentang komunikasi, kemudian leadership and decision making. Selanjutnya kita akan bahas conflict management and negosiasi. Setelah itu power and politics dan terakhir kita akan bahas tentang struktur organisasi. Ya, jadi ini adalah mata kuliah, ini adalah bahasan yang akan kita sama-sama cari tahu gitu ya supaya kita bisa mengelola employee yang kita punya, kita bisa mengelola organisasi kita untuk mencapai performa yang maksimal. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai sesi pertama ya. Hari ini kita akan bahas tentang konsep dari organization behavior. Nah, kita cari tahu dulu ya pengertiannya apa. Oh ya, kalau teman-teman punya pertanyaan sepanjang video ini diberikan, teman-teman boleh catat dulu. Gitu ya, nanti kita akan bahas pada sesi diskusi di kelas. Ya, so organizational behavior merupakan sebuah studi ya atau pendekatan yang digunakan untuk melihat, menginvestigasi ya dampak atau impact dari adanya individu, kelompok dan struktur ya yang kemudian melakukan aktivitas di dalam organisasi. Ya, jadi organizational behavior atau perilaku organisasi merupakan studies ya merupakan sebuah pendekatan yang bisa membantu kita untuk melakukan investigasi, mencari tahu sebetulnya individu, kelompok, struktur yang berada di dalam organisasi yang saling beraktivitas itu memberikan dampak apa terhadap organisasi. Ya, itu adalah organizational behavior. Ya, apa yang orang lakukan, apa yang employee lakukan di dalam organisasi gitu ya, dan bagaimana mereka berperilaku di dalamnya, beraktivitas di dalamnya, itu memberikan dampak terhadap performa dari organisasi itu sendiri. Ya, dengan harapan bahwa apapun yang mereka lakukan, perilaku yang mereka lakukan itu bisa memberikan dampak efektivitas terhadap pekerjaan mereka.
Ya, dengan kita mempelajari organization behavior, kita berharap kita dapat mengelola individu, grup, dan infrastruktur supaya segala kegiatan dan aktivitas yang mereka lakukan itu memberikan efektivitas terhadap pekerjaan mereka masing-masing. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, selanjutnya kenapa kemudian kita perlu mempelajari organizational behavior? Kita mempelajari organizational behavior selain karena kita ingin bahwa individu, kelompok, struktur itu dalam aktivitasnya bisa memberikan efektivitas, ya. Kita juga perlu menyadari bahwa kita dan teman-teman semua di sana adalah bagian dalam organisasi. Ya, kita semua adalah bagian dari organisasi, apapun jenis organisasinya. Ya, kemudian organisasi ingin orang-orang yang terlibat, employee yang terlibat di dalam organisasi bisa bekerja sama. Ya, di dalam tim maupun bekerja sama untuk berkoordinasi. Ya, kemudian teman-teman sangat dimungkinkan juga untuk menjadi manajer atau menjadi leader yang menempati top level management. Ya, ketika teman-teman menempati level atas di dalam organisasi, teman-teman perlu mengelola employee-nya teman-teman, termasuk perilakunya mereka. Ya, yang terakhir adalah belajar untuk memahami diri teman-teman dan bagaimana dari teman-teman bisa memahami diri sendiri, kemudian berelasi dengan yang lainnya. Ya, jadi dalam organizational behavior, teman-teman juga diajak untuk mengenal diri teman-teman ini karakternya seperti apa. Personality teman-teman bagaimana? Ya, apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman nggak suka, apa yang memotivasi teman-teman untuk mau mengerjakan sesuatu, itu teman-teman diajak untuk memahami diri sendiri. Nah, dengan kita memahami diri sendiri, diharapkan kita juga bisa memahami orang lain dengan personality dan karakter yang mungkin berbeda dengan kita. Ya, ketika kita menemukan perbedaan tersebut, kemudian bagaimana kita bisa berelasi, berkomunikasi dengan mereka. Ya, jadi poin-poin ini itu yang kemudian membuat kita perlu mengetahui apa itu organization behavior. Ya. Nah, di dalam organization behavior kita memiliki yang namanya determinan. Ya, organization behavior determinant yang berperan untuk membuat organisasi itu bisa bekerja secara lebih efektif. Kita punya 3 determinan, ya, ada individu, ada tim, dan ada organisasi. Ya, organisasi di sini sebagai payungnya, sebagai rumah dari 2 determinan lainnya, dari individu dan dari tim. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini di gambarnya gitu ya, setiap determinan ini saling berkaitan satu sama lain. Ya, saling beririsan satu sama lain. Individu dengan tim dan organisasi, tim dengan individu dan organisasi. Kemudian organisasi beririsan dengan individu dan tim. Artinya apa? Artinya setiap determinan ya ketiganya ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, jadi ketiganya tidak bisa berdiri sendiri. Pasti individu nih belakangnya ada organisasi, ada tim. Tim belakangnya ada individu sama organisasi. Begitu juga organisasi, di dalamnya ada individu dan ada tim. Ya, jadi masing-masing determinan ini saling berkaitan, ya, saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, nah ini organization determinant hubungannya, pengaruhnya. Tadi saya bilang bahwa setiap determinan saling berkaitan, saling mempengaruhi. Ya, dan di dalam determinan kita punya berbagai aspek. Individu ada beberapa aspek, grup juga ada beberapa aspek, dan organization juga punya beberapa aspek. Ya, di level individu gitu ya, kita melihat adanya diversity karakteristik. Ya, setiap orang yang terlibat di dalam organisasi itu dari sananya
sudah memiliki karakter, personality, nih, ya, value, emosi, motivation, perception, dan attitude yang berbeda-beda. Ya, karakter dan personality satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda. Misalnya orang A dengan orang B, yang orang A jauh lebih santai, orang B agak lebih strict to the rule misalnya. Ya, kemudian value yang mereka pegang itu juga bisa jadi berbeda-beda. Ya, emosi, bagaimana dia menghadapi satu peristiwa itu juga berbeda-beda. Ya, nah, poin-poin ini itu memiliki keunikannya masing-masing pada setiap individu. Karena tadi ya, karakternya beragam dan berbeda-beda. Nah, kalau dari determinan kelompok atau grup, kita punya struktur. Ada struktur di dalam grup. Siapa yang jadi leader, siapa yang jadi yang memecahkan masalah, misalnya yang mencari informasi dan lain sebagainya. Kemudian ada norma-norma yang diakui, yang diadaptasi. Ada peranannya, ya tadi. Siapa yang jadi leader, siapa yang jadi pelengkap dan lain sebagainya. Ada responsibility, ada tanggung jawab yang dibagi pada setiap anggota, ya. Ada leadership-nya juga tentunya ya, ada power and politics, terakhir ada conflict and negotiation. Nah, ini adalah aspek yang masuk dalam determinan grup. Nah, terakhir determinan organisasi, kita punya struktur ya, struktur organisasi top level management, middle, low, dan non managerial. Ya, kita punya culture, budaya organisasi yang diadopsi seperti apa? Ya, kemudian kita punya rules, ya, aturan, prosedur dalam setiap aktivitas. Kita punya sistem yang digunakan dalam organisasi. Dan juga adanya human resource management atau pengelolaan sumber daya. Nah, masing-masing determinan di sini itu, nih kalau dilihat panahnya, ya, setiap determinan itu mempengaruhi determinan lainnya. Individu yang merah, nih ke grup, satu lagi ke organisasi. Yang grup mempengaruhi yang biru ya, ke organisasi sama ke individu. Organisasi ke grup sama ke individu. Jadi setiap determinan beserta aspek di dalamnya itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami tentang determinan dari organization behavior. Ya, nah, determinan-determinan ini, individu, tim, dan organization, ketiganya ini akan menjadi bahasan kita di mata kuliah ini. Ya, nanti kita akan bahas aspek individu nih. Misalkan tadi kita bahas emotion, ya, kita bahas motivasi, kita bahas personality, perception, kita bahas attitude. Dari grup kita akan bahas group behavior seperti apa, ya. Kemudian dari level organisasi tadi kita akan bahas culture, kita akan bahas structure, ya, itu semua yang akan menjadi bahasan dalam mata kuliah ini. Ya, so dipastikan teman-teman harus memahami dulu organization behavior determinants ini ada apa saja, ya, kemudian bagaimana setiap determinan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, kalau nggak ngerti, ada pertanyaan, dicatat dulu, nanti kita bahas di kelas, di sesi diskusi. Ya, selanjutnya, ketiga determinan tadi kemudian diproses, ya, dikembangkan, dianalisis, dan menghasilkan yang namanya organizational behavior model. Ya, OBM, Organizational Behavior Model, ini merupakan interrelationship, ya, jadi hubungan satu dengan yang lain dalam setiap level analisis, ya, untuk menunjukkan outcome, di mana outcome ini bisa mempengaruhi organizational behavior model di masa mendatang. Ya, apa itu level analysis, apa itu outcome, apa itu input. Nah, kita lihat di sini, ya. Tiga determinan tadi, individual, group, and organizational, itu merupakan level of analysis. Ya, individu, group, organizational adalah level of analysis. Ya, so di OBM ini kita melihat hubungan
antara level analysis. Berarti kita melihat hubungan individu, grup, dan organisasi. Ya, untuk menunjukkan outcome. Outcome di sini masuk ke dalam variable. Ya, ada input, proses, dan outcome. Ya, 3 level analisis kemudian dimasukkan ke dalam setiap variabel. Ada apa aja variabelnya? Ada input, proses, dan outcome. Ya, jadi level analisis individu ya dianalisis dalam variabel input, proses, dan outcome. Grup, input, proses, outcome. Begitu juga organisasi. Ya, jadi OBM ingin menunjukkan hubungan level analisis, hubungan antara individu, grup, organisasi pada tipe variabel input, proses, dan outcome untuk melihat hasil akhirnya, outcome-nya. Di mana outcome ini akan mempengaruhi nih input ya atau level analisis ini di masa mendatang akan seperti apa. Nah, ini basic OBM-nya. Ya, tadi kita mengenal 3 variabel, input, proses, outcome, juga 3 level analisis, individu, grup yang warna biru, organisasi yang warna orange. Ya, masing-masing variable, masing-masing analisis ada aspeknya yang sudah kita bahas di slide awal ya. Individu ada apa aja aspeknya? Ya, diversity, personality, value, ya. Kemudian aspek yang lainnya masuk ke proses. Ada emosi, motivasi, perception, ya. Kemudian outcome-nya apa? Attitude and stress. Task performance, citizenship behavior, withdrawal behavior. Ya, jadi misalnya seperti ini. Misalnya di level individu nih ada seseorang yang namanya A. Si A ini punya personality, misalnya orangnya santai, gitu ya, tidak mau terlalu memikirkan hal-hal yang membuat dia stres, misalnya itu personality-nya dia. Kemudian di level proses, ya dia dihadapkan pada satu kejadian di mana atasannya dia minta dia mengerjakan pekerjaan dengan deadline yang sangat mepet. Ya, misalkan deadline-nya hanya 3 jam. Dengan personality dia yang santai, kemudian tidak suka di bawah tekanan gitu ya, akan muncul emosi dan moods yang seperti apa. Ya, kalau misalnya karakter seperti itu dihadapkan pada sebuah kejadian deadline yang sangat dekat, emosi yang muncul, moods yang muncul mungkin akan ke arah negatif, akan jelek ya. Dia kesal, dia marah, moodnya down sekali gitu ya. Dan setelah diproses dengan adanya emosi dan mood akan menghasilkan outcome. Outcome-nya berupa attitude and stress. Misalnya dia jadi stres banget nih, lumayan karena deadline-nya 3 jam doang, dia nggak punya materi apa-apa. Attitude-nya apa? Dia marah-marah, ngedumel, ngomel, ya itu outcome-nya. Begitu pula di level grup, level organisasi. Ya, jadi di input ini apa yang menjadi karakter individu, karakter grup, karakter organisasi, kemudian diproses dengan adanya sebuah peristiwa, objek misalnya, dan hasilnya akan menjadi seperti apa. Itu di level outcome, di variable outcome. Ya, sampai sini teman-teman harapan saya bisa memahami ya tentang model organization behavior supaya next sessionnya kita bisa memahami lebih mudah. Oke. Nah kita akan bahas satu persatu outcome-nya ya di sini ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dari level individu dulu nih, outcome dari level individu. Yang akan kita bahas konsep besarnya ya, karena detailnya nanti akan masuk di setiap sesi. Yang pertama adalah attitude and stress. Nah, di level di level individu untuk attitude and stress, kita lihat dulu yang pertama adalah attitude. Attitude diartikan sebagai sebuah evaluation employee, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh employee kemudian menghasilkan evaluasi ya atas
pertemuan antara employee dengan sebuah objek, interaksi dia dengan seseorang, maupun interaksi dia dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian. Ya, interaksi yang terjadi dengan objek, dengan orang, dengan kejadian-kejadian, kemudian menghasilkan evaluasi yang sifatnya bisa positif atau negatif. Ya, evaluasi ini berbentuk attitude. Ya, tingkah laku, sikap perilaku itu muncul sifatnya bisa positif, bisa negatif, tergantung pada ini tadi ya, inputnya apa, prosesnya bagaimana. Ya, attitude yang positif bisa jadi motivasinya lebih tinggi, lebih mau merasa challenging untuk menyelesaikan deadline yang mepet tadi gitu ya. Kalau negatif tadi contohnya misalnya ngedumel, marah-marah gitu ya, menggerutu. Nah, attitude ini bergantung pada aspek di inputnya seperti apa, kemudian diproses. Nah, itu evaluasi atau hasil dari interaksi yang terjadi antara employee dengan objek, dengan people maupun dengan peristiwa. Ya, itu attitude. Kalau stres merupakan segala sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan psikologis. Ya, atau kita mengenalnya sebagai unpleasant psychological process. Ya, proses psikologi yang sebetulnya tidak mau kita inginkan, gitu ya. Sebagai sebuah respon atas adanya tekanan lingkungan. Ya, kayak orang A tadi dikasih deadline mepet itu menjadi sebuah tekanan dari lingkungan yang muncul. Ya, maka muncullah stres nih. Dan stres setiap orang itu berbeda-beda. Ada kadarnya yang rendah, menengah sampai very stressful, ya. Ya, itu bergantung pada tadi karakter kita nih seperti apa, tingkat stresnya kita bagaimana. Ketika kita dihadapkan pada pressure, ya, level stres itu akan muncul dengan kondisi yang beda-beda. Ya, itu kurang lebih tentang attitude and stress. Nah, attitude maupun stress gitu ya, punya yang namanya konsekuensi perilaku atau behavioral consequences yang kemudian secara langsung berkaitan pada effectiveness ya, pada efektivitas organisasi. Ya, lebih jauhnya juga bisa menentukan yang namanya employee satisfaction atau kepuasan karyawan bekerja atau bergabung di dalam organisasi kita. Ya, itu tentang attitude dan stress. Yang kedua masih di level individu. Ya, level analisis individu kita mengenal atau outputnya ada task performance dan OCB atau organizational citizenship behavior. Ya, task performance ini berkaitan dengan core job task ya atau tanggung jawab tugas pekerjaan dia yang sifatnya adalah inti dari pekerjaan yang harus mereka lakukan. Ya, dengan adanya input, dengan adanya proses, harapannya ya si core job task ini itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Ya, apa yang tercantum di dalam job description gitu ya. Job description ini memuat tentang tugas dan tanggung jawabnya dia. Ya, kewajiban-kewajiban dia itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya, terselesaikan dengan baik artinya semua yang menjadi tugasnya dilakukan dan seefektif atau efisien mungkin. Ya, menghemat waktu, menghemat cost itu juga diperhatikan. Ya, sehingga seorang employee punya performance yang maksimal ya, yang baik tentunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah OCB tadi, Organizational Citizenship Behavior. Ini berkaitan dengan perilaku employee ya, mengenai kontribusi mereka terhadap lingkungan kerja, terhadap organisasi. Ya, perilaku employee
melihat kontribusi mereka terhadap psychological and social environment of the workplace. Ya, jadi dengan mereka bergabung, bagaimana nih kontribusinya terhadap organisasi? Ya, harapan kita bisa terbentuk yang namanya good citizenship. Ya, artinya apa? Employee akan mengerjakan lebih dari apa yang menjadi job duty utamanya mereka. Ya, mereka memiliki keinginan, kemauan yang kuat untuk bekerja lebih dari core job task-nya, dari pekerjaan utamanya mereka. Misalnya apa? Misalnya nih, help others on their team. Misalnya itu bukan pekerjaannya dia, itu pekerjaan rekan timnya. Tapi dengan sukarela, dia mau membantu. Ya, karena dia punya rasa ini, good citizenship. Dia mau jadi volunteer for extra work. Ya, dia mau menerima pekerjaan tambahan di luar pekerjaan inti dia. Ya, dia menghindari konflik-konflik yang nggak penting yang bisa mengganggu performance-nya dia. Ya, dia respect terhadap rekan kerja, terhadap atasan, terhadap organisasi dia sendiri. Ya, dia punya rasa toleransi yang cukup tinggi. Nah, itu adalah good citizenship dan kita mengharapkan ini ya, perilaku ini. Help others, volunteer for extra work gitu ya, avoid conflict dan lain sebagainya. Ya. Oke. Masih di level individu, outcome ini ada yang disebut sebagai withdrawal behavior. Ya, nah kalau OCB, Organizational Citizenship Behavior, untuk membentuk good citizenship, artinya sifatnya adalah positif. Ya, sedangkan withdrawal behavior itu berbicara tentang negative behavior yang kemudian juga memberikan negative effect terhadap organisasi. Nah, withdrawal behavior ini sendiri diartikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh employee untuk menarik diri mereka dari organisasi. Ya, karena adanya aktivitas yang ingin menarik diri, maka sudah dipastikan bahwa performance-nya mereka below task requirement. Ya, di bawah requirement atau syarat yang harus dipenuhi oleh employee. Ya, contohnya aksi atau aktivitas apa aja sih? Misalnya datang terlambat, ya nggak datang meeting yang sudah dijadwalkan, absen, nggak masuk kantor, atau bahkan resign dan menyebabkan turnover bagi organisasi. Ya, contoh-contoh ini, poin-poin ini jelas memberikan efek negatif bagi organisasi. Ya, aktivitas organisasi itu bisa terganggu ya. Organizational activities being disrupted ya, di mana kemudian withdrawal behavior ini kemudian memberikan dampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi ya, yang jelas menurunkan performance-nya organisasi. Ya. Ini adalah outcome dari level analisis individu ya. Kita punya attitude and stress, kita punya task performance yang harapannya ini ke arah positif ya, maksimal. Kita punya OCB untuk membentuk good citizenship. Kita punya withdrawal behavior, kemungkinan adanya aktivitas employee yang sifatnya negatif dan mengganggu performa organisasi. Ya, sampai sini bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Nah, setelah level individu, kita lanjut ke level group. Kita punya dua output, ada group cohesion, ada group functioning. Nah, di group cohesion, kita melihat bahwa setiap anggota kelompok, setiap anggota tim, itu melakukan aktivitas yang dikenal sebagai group support. Ya, saling mendukung antar anggota kelompok ya, satu sama lain, dan adanya validasi satu dengan yang lain. Jadi adanya pengakuan bahwa ya saya merupakan bagian dari kelompok ini dan begitupun dia
menjadi bagian dari kelompok ini, gitu ya. Jadi mereka lama-kelamaan stick together, ya. Ada rasa kepemilikan antar satu anggota organisasi. Ya, group support di sini bisa dalam bentuk misalnya trust one another. Ya, trust ini juga sangat penting ya kalau kita bekerja di dalam tim gitu. Nah, kemudian yang kedua misalkan seek a common goals. Nah, ini juga penting. Kita perlu menentukan goals-nya kita atau goals dari kelompok ini apa, ya, dan goals ini dipegang dan dipahami oleh semua anggota organisasi. Ya, yang terakhir misalnya adalah work together to achieve this common ends. Ya, jadi goals yang sudah ditetapkan kemudian secara bersama-sama diupayakan untuk tercapai. Ya, itu adalah bentuk dari group support. Nah, salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan supaya kita bisa membentuk group cohesion adalah dengan picking the right people. Ya, jadi kita pilih orang-orang yang memang cocok, sesuai dan sejalan dengan apa pemikiran kita, misalnya ya. Orang yang memiliki kemauan yang sama, orang yang terbuka, ya, dan mau melakukan 3 tadi, trust, seek a common goal, sama mau work together, ya, itu penting. Selanjutnya adalah tentang group functioning. Group functioning berbicara mengenai bagaimana kemudian kelompok kerja ini, teamwork ini bisa berfungsi dengan baik untuk mencapai goals yang sudah ditetapkan. Ya, quantity dan quality dari groups work output itu nilainya lebih tinggi daripada hasil dari pekerjaan yang diselesaikan secara individu. Ya, misalnya saya punya tugas individu tadi, ya, core job task itu adalah tugas individu, kemudian saya masuk ke dalam teamwork. Nah, hasil kerja teamwork, quantity and quality-nya, hasilnya atau nilainya lebih tinggi dari pekerjaan saya secara individu. Ya, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan supaya kelompok kerja kita atau teamwork-nya kita bisa berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah fokus pada pekerjaan utama. Ya, core task dari teamwork ini apa? Ya, kemudian achieve goals tentu saja, ya, segala sesuatunya diupayakan untuk mencapai goals yang sudah ditetapkan. Work together collaboratively, ya, bekerja sama, kolaborasi untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, dibutuhkan juga kreativitas. Ya, kreativitas dalam mengerjakan pekerjaan, dalam menyelesaikan konflik dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah flexibility to adapt. Ya, ketika kita disatukan dalam teamwork, dalam kelompok, gitu ya, kita harus bisa fleksibel beradaptasi. Ya, karena tadi setiap orang memiliki personality beda, value, kemudian karakter, ya, disatukan akan ada banyak sekali perbedaan, kemudian bagaimana satu dengan yang lain saling beradaptasi untuk kepentingan kelompok. Ya, ini adalah level group. Jadi ada 2 output, cohesion and functioning, yang harus teman-teman perhatikan, gitu ya, bagaimana di level input dan proses supaya bisa menghasilkan 2 poin ini, ya. Di level terakhir, level organisasi, kita punya 2 output, produktivitas dan survival. Ya, di level produktivitas kita melihat bagaimana organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Tadi ya, sesuai yang awal kita sudah cari tahu bahwa organization behavior ingin aktivitas yang dalam organisasi berjalan secara efektif. Ya, productivity berbicara tentang itu, effectiveness and efficiency. Ya, salah satunya bagaimana kita bisa menekan cost. Ya, ini yang paling diperhatikan biasanya sama organisasi. Bagaimana goals yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan cost yang bisa ditekan. Ya, itu namanya adalah efektif, efisien. Ya, jadi teman-teman ingat, ketika berbicara efektif, efisien, artinya efektif secara waktu, efisien secara cost.
ya untuk mencapai goals yang sudah ditentukan. Nah, kalau survival ini berbicara tentang bagaimana organisasi bisa bertahan, ya bisa bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Ya, organizational survival berbicara tentang bagaimana organisasi is able to access, ya, bagaimana organisasi memungkinkan untuk terus eksis, untuk terus bertumbuh berkembang di dalam jangka waktu yang panjang. Ya, berbicara tentang sejauh mana produktivitas di dalam organisasi dan bagaimana organisasi bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Misalnya, lingkungan bisnis sekarang harus beradaptasi dengan kondisi pandemi. Ya, lingkungan bisnis yang tidak pernah bisa ditebak, selalu cepat dalam berubah. Ya, misalkan tiba-tiba datang pandemi, mau tidak mau, semua organisasi harus beradaptasi untuk bisa fit to the environment, ya, untuk bisa masuk ke dalam lingkungan bisnis saat itu. Ya, tadi kita sudah melihat mengenal berbagai output dari setiap level analisis, ya, level individu, kemudian level grup dan level organisasi. Ya, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh organisasi supaya output-output tadi yang sifatnya positif itu bisa tercapai. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya management function for organization behavior. Ya, yang ditujukan untuk achieve objective and goals. Nah, apa yang dimaksud dengan management function? Nah, kita lihat di sini ya. Management function dimaksudkan fokus terhadap top level management, middle level management, dan low level management. Ya, di mana manajemen di sini berperan atau memiliki peranan untuk mendefinisikan, mengelola, mengatur perencanaan untuk mencapai objective and goals. Nah, itu yang dimaksud dengan management function. Ya, misalnya contohnya di sini top level manajemennya atau leadernya kita ambil level manager. Mereka berperan untuk mengambil keputusan, ya, mengalokasikan sumber daya, ya, fisik, finance, sumber daya manusia misalnya. Ya, dan mereka mendirect aktivitas untuk mencapai goals-nya. Mereka punya tanggung jawab untuk carry out, ya, untuk memelihara, memperhatikan manajemen proses, atau juga mereka punya responsible untuk membuat sistem manajemen. Nah, sistem manajemen di sini adalah ini, planning, organizing, action, controlling. Ya, 4 poin ini yang juga dikategorikan sebagai 4 activities of manager atau leader. Ya, mereka melakukan POLC atau POAC, ya, planning, organizing, leading atau action, dan controlling. Nah, ini adalah 4 activities of managers, ya, the planning, organizing, leading atau action, and controlling. Ya, planning misalkan dia mendefinisikan dulu goals yang mau dicapai apa. Ya, membuat strategi untuk mencapai goals-nya. Kemudian mendevelop atau mengembangkan perencanaan untuk berkoordinasi satu sama lain, ya, berkoordinasi antar employee, ya, aktivitas apa saja yang harus dilakukan supaya strateginya berjalan dan goals-nya tercapai. Ya, kemudian di aktivitas organizing, ya, setelah mereka menentukan atau setelah mereka membuat perencanaan, kemudian mereka mendefinisikan, menentukan task pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, harus diselesaikan. Ya, siapa yang akan menyelesaikannya? Ya, kemudian bagaimana pekerjaan tersebut kemudian dikelompokkan. Ya, dan di mana atau oleh siapa decision akan dibuat. Itu di level atau di activity organizing. Selanjutnya leading atau action. Apa yang sudah direncanakan, kemudian pekerjaan yang sudah ditentukan itu diimplementasikan, ya. Dan di sini manager atau leader kemudian berperan untuk memotivasi employee, ya, mendirect, mengarahkan mereka,
Ya, kemudian memilih effective communication channel supaya mereka bisa berkoordinasi satu sama lain. Ya, sehingga apa yang diplanningkan, apa yang diorganisir itu berjalan dengan lancar. Juga menyelesaikan konflik jika dalam implementasinya itu terjadi konflik. Ya, terakhir di activity controlling jelas ini melakukan pengawasan, ya, memonitoring activity untuk memastikan apakah semua yang sudah direncanakan, diorganize itu berjalan sesuai perencanaan dan juga melakukan tindakan korektif, ya, jika terjadi atau jika terdapat hal yang di luar planning. Ya, itu adalah 4 activity dari manager atau leader. Ya, sampai sini pasti bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa mereka memiliki 4 aktivitas tersebut? Karena mereka punya 3 peranan sebagai manager atau leader. Ya, ada decisional, interpersonal, dan information. Nah, ini adalah detailnya ya dari setiap peranan yang. Pertama adalah interpersonal. Kita punya 3 bagian atau 3 aspek ya, ada figurehead, leader, and liaison. Ya, di figurehead mereka berperan sebagai representatif dari organisasi. Kemudian peranan leader ya, mereka berperan sebagai creator of a good climate atau sebagai creator untuk menciptakan lingkungan pekerjaan yang positif yang baik ya. Sedangkan peranan liaison mereka berperan untuk fostering relationship, untuk mendorong terbentuknya hubungan kerjasama, kolaborasi, ya, itu adalah peran interpersonal dari leader. Yang kedua adalah informational. Kita punya 3, monitor, disseminator, dan spokesperson, ya. Di peran monitor, mereka sebagai seeker atau collect for information, ya. Jadi mereka mencari berbagai informasi yang memang menjadi poin penting untuk kebutuhan bisnisnya atau kebutuhan organisasinya. Ya, yang kedua disseminator, ini provider information. Ya, selain mereka mencari, mengkolek, mereka juga membagikan informasi, memberikan informasi kepada employee-nya. Ya, kemudian kalau peranan spokesperson, mereka sama-sama representatif dari organisasi, tapi fokusnya untuk outsider. Ya, jadi misalnya ada kebutuhan komunikasi dengan eksternalnya mereka, ya, maka yang merepresentasikan organisasi adalah leadernya, ya. Kemudian peranan decisional, ada entrepreneur, ada disturbance handler, ada resource allocator, dan negotiator. Ya, di peran entrepreneur, mereka berperan untuk mendorong perubahan pada performance organisasi. Ya, kemudian disturbance handler melakukan corrective action tadi. Ya, kalau ada hal yang tidak sesuai dengan planning, maka apa yang akan dilakukan? Ya, kemudian resource allocator bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dari human, fisik, sampai monetary atau finansial. Ya, terakhir negotiator, mereka berperan sebagai representatif dari organisasi untuk melakukan diskusi dan bargaining. Ya, bargaining untuk mendapatkan advantage bagi organisasinya mereka. Ya, ini adalah peranan dari manajer yang juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan perilaku anggota organisasi, ya, dan juga bisa mencapai yang namanya nih tadi ya, objectives and goals, supaya outcome level individu, grup, dan organisasi, terutama di level organisasi ya, produktivitas and survival tersebut bisa tercapai. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan dicatat, nanti kita bahas di sesi diskusi. Oke, ternyata materi kita sudah selesai, teman-teman. Ya, itu tadi kurang lebih konsep mengenai organizational behavior. Ya, kita review sedikit dari awal ya. Nah,
Kita sudah mengetahui pengertian dari organization behavior itu apa, bahwa ternyata segala sesuatu yang kita bawa dari level individu, grup, dan level organisasi dari cara strukturnya, apa yang kemudian dilakukan oleh ketiga aspek ini, itu memberikan dampak terhadap performance organisasi, di mana harapannya dampaknya tentu dampak yang positif, ya. Pekerjaan atau performance organisasi menjadi lebih efektif. Kemudian juga kita sudah mengetahui kenapa kita harus mempelajari organization behavior. Ya, ada 3 organization behavior determinan, individu, tim, dan organisasi yang kemudian saling berkaitan dan memiliki hubungan satu sama lain, saling mempengaruhi. Ya, hingga nanti membentuk OBM, Organization Behavior Model, ya, dilakukan analisis pada 3 determinan dalam 3 variabel, ya. Ada input, proses, dan menghasilkan outputnya, outcome, di mana outcome ini nanti akan mempengaruhi input di masa mendatang, ya. Kemudian outcome di sini diharapkan seluruhnya tercapai dengan kondisi yang positif. Ya, kita sudah mempelajari output level individu, ada attitude and stress, ya, kemudian task performance dan good citizenship. Tapi juga ada kemungkinan terjadinya withdrawal behavior, ya. Kemudian di level group harapannya bisa membentuk group cohesion, ya, sticks together. Ada group support, ya, kepemilikan satu sama lain. Juga grupnya bisa berjalan atau berfungsi secara maksimal, ya, atau group functioning. Di level organisasi kita mengenal produktivitas, ya, tentang efektif dan efisien, ya, mencapai goals dengan waktu yang efektif dan cost yang rendah, ya. Kemudian bagaimana organisasi bisa survive, ya, berkembang terus dalam jangka waktu yang panjang. Dan bagaimana organisasi bisa beradaptasi terhadap environment yang selalu berubah, ya. Dengan cara manajemen function, output tadi gitu ya bisa diupayakan untuk dicapai. Ya, melibatkan top level management sebagai yang punya tanggung jawab lebih besar. Ya, mereka melakukan pendefinisian, penyusunan, planning untuk mencapai goals and objectivenya. Ada beberapa activity, ada 4, planning, organizing, leading, and controlling. Ya, juga memperhatikan peran dari setiap manajer, decisional, interpersonal, dan informational. Ya, kurang lebih seperti itu sesi 1 kita untuk membahas konsep organization behavior. Di mana sejauh ini ada pertanyaan atau cukup memahami, ya nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Ya teman-teman, kurang lebih materinya seperti ini. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya, itu ya, yang akan membahas tentang culture atau budaya organisasi. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.